Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pariwisata. pariwisata. Halo guys. Nah, pada vlog kali ini kami tim 3, ada aku Danendra, Aku Niken dan aku Cika. akan melakukan wawancara di salah satu museum yang terkenal di Yogyakarta loh. Wah, museum mana tuh kak? Kira-kira kalian bisa tebak nggak sih kita ada di museum mana? Ya bener banget nih guys, kita akan melakukan wawancara di Museum Sana Budaya. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana pembahasannya nanti? Jadi tonton terus video kita sampai selesai ya. Stay tune! Hai teman-teman, nah kali ini kita sudah kedatangan tokoh yang sangat penting, yaitu salah satu pengelola Museum Sono Budoyo, yaitu Pak Eri, selaku seksi koleksi, konservasi, dan dokumentasi Museum Sono Budoyo. Baik Pak, selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Nah, mungkin langsung aja ya. Untuk tema pembahasan kali ini, kami membuat tema yaitu Manajemen Pengelolaan Wisata Museum Sono Budoyo. Nah, mungkin sebelum lanjut pembahasan Pak, mungkin bisa dijelaskan ya sejarah awal atau awal terbentuknya Museum Sono Budoyo ini. Iya. Jadi awalnya Sono Budoyo itu dibentuk oleh suatu lembaga atau yayasan Jabar Institute namanya, yang berdiri pada tahun 1919, dan pada waktu itu rutin mengadakan kongres kebudayaan. Dan pada tahun 1924 pada waktu kongres kebudayaan di Surakarta itu menyepakati bahwa perlu dibentuk suatu museum. Maka disepakatilah waktu itu bahwa akan dibentuk museum, dan tempatnya ada di Yogyakarta, sehingga pada tahun 1934 dimulailah dibangun Museum Sono Budoyo dengan lahan yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Nah, tahun dimulainya dibangun itu ditandai dengan Condro Sengkalan ya, yang ada di bangunan Sono Budoyo Unit 1, yaitu Buto Roso Estiningloto, yang artinya 1855. Itu tahun Jawa. Kalau diartikan jadi tahun 1934 tahun Masehi. Jadi kalau Anda masuk ke ruang pendopo barat itu ada masuk, kemudian ada tebing namanya. Jadi pintu di atasnya itu ada gambar buta, kemudian ada gajah buta, kemudian ada kembang, gambar kembang itu namanya. Kemudian si gajahnya itu, si butanya itu apa ya, lidahnya sedang merasakan bunga terakhir itu. Jadi buto ngeroso itu merasakan estiningloto. Jadi esti itu gajah dan loto itu bunga terakhir. Jadi itu ungkapan dari atau Condro Sengkalan dari bahasa Jawa yang berarti 1866 atau 1934. Itu menandakan bahwa Museum Sono Budoyo dibangun pada tahun 1934. Kemudian setahun kemudian pada tanggal 6 November 1935 itu diresmikanlah Museum Sono Budoyo oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Itu juga ditandai dengan Condro Sengkalan kayu winayang inggah Monobudo, yang artinya 1866. Kalau tadi 1865 ya, sekarang 1866. Nah, artinya 1935, dan tanggalnya adalah 6 November, sehingga kemarin kita baru saja ulang tahun. Itulah kenapa kemudian kita sebagai momentum untuk membuka gedung baru dan juga Pambaran Tengkorak Aneks. Waktu itu sebenarnya harusnya Bapak Gubernur, karena biar ada kesinambungan ya, 1935 itu diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Kemudian pada pembangunan berikutnya pelebaran yang dipakai untuk Pendopo Timur itu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, harapan kami yang sekarang ini peresmian gedung baru itu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Tetapi Bapak Gubernur waktu itu sakit sehingga tidak bisa hadir untuk meresmikan. Nah, itu berdirinya. Sedangkan koleksi-koleksinya Jabar Institute itu dia atau concern terhadap hasil budaya yang berasal dari Sunda,
Candi Bentar, yang itu adalah candi di Bali. Besar itu ya, jadi orang kalau yang belum pernah ke Bali mau foto-foto bisa foto di sini seperti di Bali. Ada koleksi-koleksi dari Cirebon, Megamendung ya, yang itu menjadi masterpiece, itu juga ada di sini. Itulah kenapa konsep Java Institute itu adalah konsep Jawa yang Jawa besar, Sunda, Jawa, Madura, Bali dan Lombok, seperti itu. Berarti koleksi di sini sangat variatif ya Pak, dari berbagai budaya di Jawa. Iya, betul. Walaupun kemudian seiring dengan kan masing-masing memiliki visi dan misi di eranya masing-masing ya. Pada waktu 1935 itu masih era kolonial, sehingga ingin juga menunjukkan hegemoni bagaimana kolonial keberadaannya di sini. Akan tetapi kemudian berubah lagi ketika setelah zaman kemerdekaan di zaman Orde Baru. Mereka juga ingin menyampaikan bagaimana kekuasaan dari Orde Baru itu, sehingga pemerintah pusat itu memberikan kebijakan sama di semua provinsi untuk alur cerita. Jadi mulai dari prasejarah, kemudian Hindu, Buddha, Islam klasik, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau tahun di era Orde Baru itu kemerdekaan sampai dengan 1997 kalau nggak salah ya, 2000-an lah, itu semua kalau Anda ke museum provinsi itu sama, temanya sama itu seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring reformasi, dan kemudian apalagi daerah istimewa Jogja memiliki undang-undang keistimewaan ya, undang-undang nomor 13 ya. Di situ kita merubah visi dan misi dari museum. Jadi kita ingin menjadikan museum sebagai suatu museum yang mewujudkan museum yang bertaraf internasional yang mengekspresikan budaya Jawa. Nah, kita coba sedikit demi sedikit merubah tata ruang, tata pamer. Kalau yang gedung lama itu masih mungkin masih konsepnya masih sama ya, tetapi kita sedang membuat perencanaan untuk merubah itu. Gedung baru kita sudah tidak terpancang lagi dengan konsep itu. Kita bagaimana mengedepankan konsep-konsep yang ada di budaya-budaya di Yogyakarta. Misalnya gedung baru itu mengambil tema sebagai rumah Jawa, di mana setiap rumah Jawa kan ada peringgitan. Peringgitan itu apa? Peringgitan adalah tempat untuk memberikan atau menyajikan pertunjukan wayang ringgit ya. Sehingga kami di sana juga ada tempat pertunjukan. Bagaimana seni pertunjukan itu kita tampilkan di gedung baru. Dan biasanya di rumah juga ada tempat perjamuan dan perhelatan. Maka kita ada juga ruang itu. Ini ada ruang transportasi dan perjalanan, ada yang kaitannya dengan batik itu dalam hidup, bagaimana mulai dari lahir, kemudian tumbuh, dewasa, kemudian menikah, kemudian hamil, mitoni, sampai kemudian nanti lahir seperti apa, itu ada apa ya, sarana, ada media yang dipakai setiap kali orang melakukan itu, sehingga diharapkan pengunjung juga bisa belajar bahwa ada filosofi, ada makna di balik koleksi-koleksi yang kita pamerkan. Dan ada juga kita tidak lepas orang-orang dahulu kan kaitan dengan senjata ya, senjata keris dan sebagainya. Walaupun kemudian bergeser tidak sebagai senjata kan, tetapi sebagai aksesoris keindahan seperti itu. Nah, itu juga kita pamerkan di sana. Nah, Pak tadi kan sudah dijelaskan bahwa Museum Solo Budaya ini sangat kaya akan budaya dan filosofi. Nah, di Museum Solo Budaya ini ada nggak sih Pak seperti daya tarik wisata atau daya tarik yang unggul atau utama di museum ini, yang paling menarik banyak wisatawan? Ya. Yang pertama dari sisi koleksinya, kita itu memiliki 63.000 koleksi. Yang dipamerkan itu paling hanya 2-3% saja. Nah, dari sekian banyak koleksi itu beberapa di antara merupakan masterpiece, kayak tadi Megamendung, gambaran Megamendung. Di Cirebon sendiri yang aslinya dari sana itu sudah tidak ada koleksi yang selengkap yang ada di sini. Bahkan ini sampai Kasepuan Cirebon itu dari kesini ingin kemudian koleksi itu dipindah ke
koleksi gamelan kritis manis merupakan sumbangan dari hampir ke 6 kalau nggak salah ya, itu sudah menjadi masterpiece. Ada kemudian koleksi genta yang ditemukan di Kawasan, gentanya berat sekali, mungkin kalian bertiga berempat nggak kuat bawahnya, itu ada. Nah, beberapa koleksi yang kemudian menjadi daya tarik, tidak hanya daya tarik sebagai apa ya, untuk bisa dilihat di materi, tapi juga menjadi kekayaan itu menjadi daya tarik para peneliti, para mahasiswa, para akademisi untuk melakukan pembelajaran di sini, bisa melakukan penelitian, kajian, atau magang di sini. Ini juga apa ya, yang ingin magang dan peneliti itu banyak, sampai hampir seperti itu. Nah, teman-teman juga mengemas bagaimana tata pangan itu menjadi hal yang menarik. Kemudian pertama dari segi tata pangannya, kalau sudah pernah ke sana mungkin ya, kenyamanan pengunjung jelas jadi prioritas. Kemudian kelengkapannya ada wifi, ada fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Kemudian apalagi ya, kita juga mencoba menginovasi dengan teknologi informasi. Ada video mapping, ada sensor gamelan ya. Jadi kalau misalnya gamelan itu ada 5 item, gendang, gong, nong, terus selengkap mungkin ada bender. Dari film itu kalau di sentuh kena bentuk sensornya kan bunyi ya masing-masing. Tapi kalau kemudian berlima kalian bolak-balik itu menjadi sebuah nada yang ensemble yang cukup menarik gitu. Jadi tidak hanya kendang tok gitu, tapi sudah menjadi ensemble. Ini menjadi daya tarik. Kemudian ada video mapping, wayang kulit itu yang menjadi animasinya. Kemudian di gedung baru itu ada perjamuan, bagaimana selain ditata untuk gelas piring dan sebagainya untuk penataan perjamuan pada waktu itu, juga bisa mendapatkan gambaran menunya apa. Kita melalui video mapping kita bisa yang ada di piring itu misalnya menu untuk masyarakat biasa itu biasanya apa. Ada 3 konten, ada dari hotel, ada dari kerajaan seperti itu. Nah, masing-masing itu diharapkan bisa memberikan gambaran kepada pengunjung, oh ternyata menunya itu kalau orang biasa kayak gini, atau kalau dari keraton seperti itu belajar. Kemudian ada lagi di atasnya ada video mapping tentang bulan, juga ini memberikan ilustrasi gambaran kepada pengunjung untuk memberikan sebenarnya kayak apa sih ceritanya gitu loh. Kan tidak hanya cerita di awal-awal saja, tapi ada pengembangan seperti itu, sehingga kami harap pengunjung itu mendapatkan informasi tidak hanya narasi akan tetapi juga imajinatif. Oh ternyata kayak gitu loh. Yang jelas kami coba memberikan kenyamanan seluas-luasnya kepada pengunjung dan kami terus berbenah. Bahkan ke depan nanti kita akan menerapkan smart guide. Jadi pakai device, orang yang bawa HP-nya setelah ketika dekat dengan device itu dia akan memberikan informasi. Ini koleksi apa, narasinya apa, videonya kayak apa, itu bisa dilihat di masing-masing. Jadi nanti akan tidak tergantung dengan para pemandu yang jumlah sangat terbatas. Tadi kan di awal jelaskan kalau misal koleksi yang dipamerkan itu kan hanya sekitar 2-3%. Nah itu sisanya itu kenapa ya Pak alasannya tidak dipamerkan? Ya, jadi setiap kali pameran kan harus sesuai dengan tema. Misalnya tema perjamuan, otomatis koleksi yang tidak menyangkut dengan perjamuan kan nggak akan dipamerkan. Kemudian perjalanan misalnya yang tidak nyambung dengan itu ya tidak akan dipamerkan. Nah, koleksi yang tidak dipamerkan itu kita simpan di sini di unit 2 ini. Di unit 2 itu ada storage. Jadi sistem penyimpanannya pun kita sudah lumayan bagus. Storage-nya tidak semua orang bisa masuk. Kamu tadi pakai ini ya? Ya. Ini hanya bisa masuk ke kantor, tapi tidak bisa masuk ke storage. Bahkan teman-teman di TU pun dan bimbingan itu tidak bisa masuk storage. Hanya teman-teman koleksi, pengaku dan saya yang bisa. Jadi untuk mengakses koleksi pun itu sudah dibatasi. Setelah masuk, setiap rumah itu juga ada RFID-nya. Jadi untuk membuka itu harus ngetek gitu loh. Dan itu semua terrekod di dalam logbooknya di komputer. Jadi jam berapa
saya masuk ke storage mana itu sudah tercatat, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pencurian gitu, itu sudah bisa langsung fokus. Karena dulu pernah tahun 2010 ketika pilihan polisi mas, semua orang itu diinterogasi sama polisi dari pagi sampai pagi lagi, sampai akhirnya wis pada frustasi seperti itu. Nah, jadi itu kita menggunakan sistem keamanan baik di storage maupun di ruang pamer. Jadi untuk membuka ruang pamer showcase itu kita tidak lagi pakai kunci manual, tapi sudah menggunakan RFID. Bayangkan kalau sekian ratus showcase, jadi kalau bawa ember kunci itu sekian ember, ini yang mana itu harus dicobain, biar dibaca. Oh, lama banget. Kemudian tinggal pakai tag, buka, nanti siapa yang buka itu rekam di situ. Tadi kan jelaskan juga kalau misal koleksinya itu kan banyak ya Pak. Nah untuk perawatannya sendiri itu apakah ada perawatan khusus bagi koleksinya? Iya, kita memiliki laboratorium konservasi. Ya, walaupun di Indonesia itu tidak ada spesial konservator, akan tetapi kita kemudian melakukan perawatan seluruh jenis. Misalnya organik dan anorganik itu terbagi dari dua, anorganik sama organik. Nah, organik itu apa saja? Misalnya kayu, kertas, tekstil, kemudian apalagi dari bambu, dari pokoknya yang berasal dari makhluk hidup itu organik. Itu bagaimana treatmentnya? Ya, teman-teman dari laboratorium konservasi itu yang akan melakukan mulai dari preventif, kuratif, dan restorasi. Kalau preventif itu misalnya penggunaan cahaya di dalam storage maupun di dalam ruang pamer itu sudah diukur, karena cahaya itu kan bisa merusak ya, ultraviolet dan intensitas panasnya. Dia diukur boleh lebih dari sekian, kita ada alat ukurnya. Kemudian temperatur dan kelembapan masing-masing sudah ada alat ukurnya, namanya IoT system, Internet of Things. Jadi dari HP saya bisa mengecek di storage C misalnya sekarang temperaturnya berapa, kelembabannya berapa. Kalau di atas ambang yang sudah ditentukan, misalnya kok lebih dari 20 katakanlah 24 atau 25 derajat Celcius, mesti ada sesuatu. Saya cek, biasanya AC yang bermasalah, AC-nya nggak dingin, maka saya akan kontak kepada yang pemelihara AC, tolong dong AC di ruang C dibetulin atau mungkin dicek dulu seperti apa. Itu kita switch, jadi setiap ruangan itu ada, misalnya ada 4 AC itu dua-dua nyalanya, jam 12 sampai jam 12 AC 2 ini, jam 12 malam sampai jam 12 siang ini, jadi selalu berganti. Nah, kita rutin ya melakukan pemeliharaan AC dan alat yang ada di sini. Itu baru dari temperatur dan kelembapan, belum dari serangga. Misalnya serangga itu ada pengecekan rutin, kemudian ketika ada ditemui atau diduga ada aktivitas serangga di dalam koleksi khususnya serangga, maka akan dilakukan proses killing insect, pembunuhan serangga. Kita sudah menggunakan proses freezing. Ya, jadi misalnya buku nih ada apa itu buku-bukunya gitu ya, maka kalau ada satu yang terinvestasi atau terindikasi terserang dalam satu rak, maka harus dilakukan semua. Maka untuk freezing itu kita ada namanya vakuum-sealer, ada plastik khusus kita masukkan, kemudian setelah dimasukkan plastik dengan alat itu akan dikeluarkan udara. Kenapa? Karena udara yang di dalam udara kalau didinginkan dia akan terjadi kondensasi. Kalau kondensasi artinya basah, maka dikeluarkan semua udara yang bisa. Secara udara kemudian disil, dia otomatis disil. Nah, baru kemudian di freezing sampai dengan suhu minus 17 derajat Celcius selama 15 hari. Baru kemudian nanti dibersihkan seperti itu. Nah, sekarang dari freezing kita berpindah ke metode lain, yaitu anoxi chamber. Itu kita membunuh serangga dengan cara memasukkan dalam chamber. Tapi chamber itu kita zerokan oksigennya dengan cara menginjeksikan nitrogen. Jadi kalau orang hidup tanpa oksigen ini bisa mati. Nah, itu lebih ramah lingkungan. Itu yang preventif. Nah, kemudian kalau yang rusak-rusak itu harus gimana? Ya harus dirawat, ya harus dikembalikan. Misalnya kertasnya ini bolong, harus ditambal. Nambal kertas saya apa? Nanti
jilidnya ini kulitnya sobek, ini jari udah terkupas, jahitannya putus, ya harus dicari, harus direstorasi dan sebagainya. Baik itu kayu, logam dan sebagainya juga sama. Jadi kalau misalnya ada yang berkarat, itu harus digunakan karatnya. Masing-masing memiliki tindakan dan treatment yang berbeda-beda. Berarti koleksinya itu sangat betul-betul dirawat sekali ya Pak. Dan berarti itu ada tim khususnya sendiri juga. Jadi kenapa di saya namanya seksi koleksi, konservasi dan dokumentasi. Jadi koleksi itu teman-teman yang kaitannya dengan kuratoria, mengkurasi, kemudian meregistrasi, menginventori koleksi-koleksi yang kita miliki, melengkapi narasi, melengkapi dokumentasi dan sebagainya. Konservasi dia yang bertugas untuk melakukan perawatan tadi, dengan dokumentasi kaitannya dengan registrasi, biasanya registrasi, memasukkan ke sistem informasi database, lalu lintas koleksinya seperti apa selalu dicatat seperti itu. Jadi semua koleksi yang keluar dari storage itu akan dicatat di dalam sistem informasi database. Dia kemana? Oh, ke laborat dirawat. Setelah dirawat dia kemana lagi? Oh, akan dipamerkan di UNSATU. Oh, akan dipamerkan di luar negeri misalnya. Baik Bapak, menanggapi smart guide dan juga teknologi canggih yang Bapak sebutkan tadi, itu Museum Sona Budaya melakukan kerjasama dengan pihak lain atau dari dalam pihak Sona Budaya itu ada tim khusus untuk teknologi tersebut? Ya, dengan pihak lain. Jadi kita menggandeng banyak stakeholder ya, penyedia jasa. Kalau harus dikerjakan kita sendiri, walau aneh bukan. Jadi misalnya kita kayak yang sekarang ini smart guide itu kita menggandeng ada penyedia jasa dari Bandung, di mana mereka itu kebanyakan dari jebolan ITB ya, yang jadi kemarin saya mudah melihat bagaimana presentasi dia. Saya kira ini cocok untuk museum, sehingga tinggal nanti pengembangan sesuai dengan keinginan user. Saya pengennya yang kayak gini. Nah, tapi platformnya itu biasanya platform yang mereka buat. Tinggal nanti pengembangan. Kayak sistem informasi database. Sistem informasi database itu yang membuat orang lain, tapi berdasarkan apa yang kita butuhkan. Kemudian dalam beberapa tahun ke depan ada pengembangan apa yang perlu. Nah, itu mereka harus mengakomodir apa yang kita butuhkan. Dan untuk pengelolaan Museum Sona Budaya sendiri itu tuh langsung dari pemerintah atau ada lembaga khusus Pak? Ya, jadi saya belum cerita struktur organisasi. Museum Sona Budaya itu merupakan unit UPTD, unit pelaksana teknis daerah dari Dinas Kebudayaan DIY. Ya, jadi ada Dinas Kebudayaan Provinsi, kemudian ada bidang-bidangnya. Salah satunya adalah UPTD, Sona Budaya Museum. Nah, Sona Budaya Museum itu memiliki struktural kepala museum, kemudian di ada Kasubag Tata Usaha, ada seksi koleksi konservasi dan dokumentasi yang ada di sini, dan satu seksi lagi adalah seksi bimbingan informasi dan preparasi. Nah, itu masing-masing membawai beberapa staf yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dan bagaimana publikasi serta melakukan keamanan. Berarti strukturnya itu sangat lengkap ya Pak untuk membackup segala kebutuhan museum ini. Ya, dari struktur sebetulnya sudah, hanya saja karena kebutuhan sumber daya manusia itu kami masih memerlukan ya, karena kayak konservator tadi itu beberapa sudah pensiun, tapi belum ada lagi tanggungan. Jadi sekali ada pensiun itu nggak kemudian diganti dengan yang baru, tapi harus beberapa tahun kemudian kita dapat dinaikinya seperti itu. Jadi proses regenerasinya ada. Ya, betul. Berarti memang kualifikasinya itu ya Pak yang sangat yang dicarikan. Iya. Kalau yang ya pokoknya semenjak mungkin 2010-an ke sini, jadi kita pun coba merekrut sesuai dengan kompetensi. Kalau dulu kan masih jarang ya, sapu aja susah gitu, tahun 90-an itu kan begini, sehingga SDM waktu itu ya adanya seperti itu. Tapi kalau sekarang udah banyak masih muda-muda, punya semangat baru, punya inovasi, S2 gitu banyak, sehingga kita ketika kemudian diskusi itu muncul hal-hal gitu yang selalu segar dan baru.
untuk kebijakan sendiri, apakah Museum Sono Budaya ini memiliki kebijakan khusus gitu yang diterapkan kepada wisatawan, kan mengingat koleksinya kan sangat beberapa ada yang mampu begitu Pak. Apakah ada kebijakan khusus begitu? Kebijakan khusus sebetulnya yang pertama tidak menyentuh koleksi misalnya, kemudian tidak melakukan pemotretan dengan menggunakan flash. Akan tetapi kami coba mencari terobosan bahwa kadang pengunjung itu penasaran gitu ya, kalau dikotakin semuanya gitu nggak bisa dekat-dekat gitu kan. Saya coba untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa kita bisa, kalau Anda udah pernah ke sana di Wayang Sina Jawa itu kita tata terbuka dengan harapan nanti pengunjung bisa melihat secara detail tanpa ada gangguan penghalang kaca gitu. Tapi kami juga sudah mencoba memberikan proteksi dengan sistem sensor gerakan unik. Jadi itu ada sebetulnya kalau ada garis itu sebetulnya secara virtual itu sudah dilindungi juga. Jadi sudah ada garis virtual. Ketika saya akan melewati garis itu, maka akan memberikan sinyal ke operator, memberikan pop up ketik-ketik, oh di koleksi wayang ada yang mendekat, dan alarmnya berbunyi, sehingga nanti si tugas itu tinggal dengan kartu panggil atau dengan pengumuman, tolong dong yang di Wayang Kulit Sina Jawa untuk tidak mendekat terlalu dekat misalnya kayak gitu. Nah, kami harapkan itu menjadi edukasi. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa nggak boleh harus sampai menyentuh, kemudian tapi tetap bisa menikmati tanpa ada. Ada beberapa yang sudah kita mencoba. Jadi untuk sistem pengamanan itu udah berlapis ya. Mulai dari sistem flashback system. Jadi kalau misalnya kalau di film-film itu kan maling itu kan tang gitu ya. Nah, nanti si setter akan membaca, wah ada kaca pecah, itu akan berbunyi alarm. Tapi misalnya saat canggihnya si malingnya itu akan dilaser atau apa gitu, di lubang. Nah, kita ada pil, jadi ada pasif infrared. Ketika nanti tangan melewati infrared itu, maka si alarm juga akan bunyi. Seperti itu. Nah, kalau alarm ini bisa dijinakkan oleh si malingnya juga, mau ambil yang ada di dalam sudah ada sensor gerak. Jadi ketika benda diangkat, maka dia akan memberikan sinyal juga. Jadi kita berharap sistem keamanan untuk koleksi itu sudah semakin canggih, semakin maju, diharapkan aman buat semuanya. Berarti di sini memang kenyamanan dan keamanan itu sangat diutamakan ya Pak. Lalu untuk ini ya Pak, kita geser dulu ke tema lain. Nah, untuk promosinya sendiri, apakah Sono Budaya memiliki cara khusus atau kiat-kiat tertentu untuk mempromosikan Museum Sono Budaya ini? Ya, jelas. Ini sebenarnya ada di seksi sebelah, ya, dengan promosi dan preparasi. Karena itu kan bagian dari publikasi. Tapi sedikit saya ceritakan, kita memiliki media promosi, baik yang konvensional maupun yang melalui berbasis IT seperti media sosial. Kita tuh ada Twitter, ada IG, ada Facebook, ada TikTok, ada website seperti itu. Dan setiap bulannya ada penyedia jasa yang mengelola, sehingga bagaimana agar tetap followernya itu tetap menarik. Kita berikan berita-berita yang update seperti itu. Ada event-event apa kita selalu informasikan di situ, sehingga pengunjung selalu penasaran untuk mengikuti terus seperti itu. Kalau yang konvensional kita masih memasang beberapa baliho besar ya. Misalnya kalau kita mau masuk ke Jogja gitu, ada tulisan pentas wayang tradisional, misalnya dulu di Jalan Wabas itu mau ke sini gitu. Jadi orang ketika mau masuk Jogja, wah ada Sono Budaya seperti itu. Nah, yang sedang dan akan kita kembangkan adalah branding dengan kerjasama dengan PT KAI. Jadi nantinya ketika kereta-kereta yang lewat Yogyakarta dari Bandung, Jakarta, Surabaya itu diharapkan akan menampilkan video pendek tentang Sono Budaya. Itu promosi kita. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan untuk branding Sono Budaya.
sebenarnya momen kemarin 9 November itu sekarang pembukaan gedung baru, sekarang kita menerapkan sistem tiketing baru. Awalnya itu 3.000 rupiah, sekarang 10.000. Saya kira kalau ada yang masih protes di IG-nya Sono Budoyo itu ya wajar-wajar saja, tapi nggak banyak. Dari sekian mungkin nggak ada 50 aja nggak ada. Tidak sebanding dengan apa yang pengunjung dapatkan. Jadi masuk parkir gratis. Anda tahu parkir di Malioboro berapa itu kan? Paling tidak 5.000, mobil 20.000 gitu kan. Sekarang kalau Anda pakai mobil masuk ke Samburu gratis, bayar 10.000 Anda bisa masuk ruang pamer lama yang nyaman, AC, kemudian bersih, kemudian bisa masuk ke Amex, Tempora, dan masuk ke gedung baru. Dimana di dalamnya juga ada gratis fasilitas wifi, nanti ada perpustakaan untuk tempat-tempat yang istirahat sambil baca-baca seperti itu. Terus kalau malam di sana tuh ada musik malam, setiap malam loh ya, di yang sisi itu ada musik malam. Jadi muda yang mau pengen sambil kerja cari wifi, pesen kopi, itu udah. Kalau itu malah gratis, itu nggak masuk, itu nggak. Tapi kalau yang ditarik tiketnya adalah tiket yang masuk ke pameran. Sedangkan untuk pagelaran tradisional itu kita tiketing 20.000 untuk lokal dan 50.000 untuk turis asing. Dan alhamdulillah kemarin begitu diterapkan, malah kita itu kewalahan gitu loh. Jadi satpam itu yang biasanya dulu itu motor itu ya sebatas satu ya, sekarang sampai 3 set itu udah penuh, masih pada datang gitu. Iya, jadi bisa sehari itu mungkin 1.000 berapa gitu bisa. Alhamdulillah itu sekarang pada sadar. Mungkin juga ya nggak karena mungkin nggak melulu itu aja, mungkin konten di dalam lah kayak gitu. Berarti dengan adanya kenaikan tiket itu tidak mempengaruhi jumlah kunjungan, malah meningkat ya Pak? Iya, meningkat. Iya. Kami izin bertanya sebelumnya, yang dulu itu kan cuma 3.000 ya Pak untuk tiket masuknya. Itu apakah bisa meng-cover seluruh pengelolaan? Tidak sama sekali. Anda bayangkan, karena kan museum adalah suatu lembaga non-profit oriented ya, jadi tidak berorientasi pada penghasilan. Akan tetapi bahwa kalau kita bandingkan dengan biaya pengelolaan ya jauh. Itu kan karena pemerintah kemudian untuk menetapkan jadi 10.000 itu pun harus melalui peraturan daerah, harus ditetapkan dulu oleh gubernur, oleh DPRD. Setelah setuju baru kita bisa menerapkan. Jadi kalau Anda bandingkan, kamu misalnya dalam setahun paling setor ke kas daerah, karena itu kan disetorkan ke daerah ya, misalnya 500 juta. Kita setiap tahun rata-rata pengelolaan itu 24 miliar. Besar sekali ya. Jadi misalnya, ya perawatan koleksi itu kan butuh biaya yang mahal. Bahan-bahannya itu jarang yang diproduksi di Indonesia, terus impor seperti itu. Jadi kayak tadi yang oksigen baru itu belinya di Bulgaria dan Spanyol, harganya 2,5 miliar misalnya. Nah kayak gitu kan kos yang sangat tinggi. Berarti untuk dari sejak berdirinya museum ini tuh untuk harga tiket yang dipatok itu apakah terus mengalami perubahan atau dari awal? Oh iya, dari awal mungkin dulu pernah 50 rupiah mungkin ya. Terus sama saya masuk tahun 2000 itu 500 rupiah kalau saya. 500 terus 1.000 terus 3.000 ya. Tapi itu ya sesuai dengan perjalanan. Sebetulnya itu belum ideal 10.000 itu kalau kita bicara tadi ya, paling tidak ya untuk bayar listrik lah. Bayar listrik itu kita sebulan bisa ratusan juta loh. Kita ada lift, ada alat-alat yang berat, besar, unit 1 dan unit 2, AC 24 jam nyala. Karena kalau nggak nyala 24 jam dia akan fluktuatif ya, dia akan melepaskan uap udara yang ada di dalamnya, atau kalau kering dia akan menyerap. Nah, proses keluar dan masuk itu yang namanya lapuh, itu yang menyebabkan lapuh. Makanya AC semua 24 jam. Gitu. Nah, proses bayar untuk listrik aja. Tadi kan juga dijelaskan kalau misal kunjungan itu
meningkat meskipun harga tiket naik. Nah, ya, untuk pengelolaan dari musim seni budaya ini apakah pernah mengalami over capacity gitu Pak, atau pembudakan wisatawan, apalagi sampai membuat staf kewalahan gitu Pak? Kalau yang temporer, iya ya, karena temporer udah pernah kesana belum? Temporer belum. Kalian belum. Yang baru itu bukan Pak, yang Bukan, yang sisi timur, yang eksponil. Jadi ada satu gedung yang dipakai untuk kantor ring. Dan baru itu kan ruangnya terbuat nggak sebesar yang permanen, sehingga untuk kapasitas misalkan ada ruang-ruang kayak gini. Kalau sudah masuk 10, sudah penuh banget. Jadi harus nunggu ini geser dulu. Nah, kemarin itu yang Abinaya ya, itu sampai hampirnya banyak sekali, nggak pingsan. Untuk penanganannya dari pihak pengelola sendiri itu bagaimana Pak? Ya, kami kemudian memberikan solusi, silakan kalau yang mau temporer, kalau antrinya banyak bisa ke gedung baru dulu atau ke gedung pamer lama dulu, walaupun yang gedung pamer lama dan baru itu berbayar, sementara untuk aman gratis seperti itu. Jadi saya kira 10.000 kalian beli minuman habis berapa kan, nggak terasa lah mestinya. Itu coba kami switch. tadi kan sudah disebutkan kan mulai dari fasilitas, filosofi, teknologi yang sangat maju, digitalisasi. Nah, untuk Sono Budoyo sendiri apakah memiliki sertifikat CHSN? Oh iya. Jadi apalagi kemarin waktu COVID kan setiap operasional suatu tempat destinasi wisata harus memiliki CHSN. Ketika itu tidak, maka nggak boleh buka. Maka di awal ketika COVID kami justru membuat pameran. Pameran tentang flu Spanyol yang kaitannya dengan COVID waktu itu. Jadi begitu sudah membuat itu yang tempat cuci tangan, ada sabunnya, ada itu di awal-awal mungkin beberapa tempat belum ya, itu udah siap duluan. Terus kita bikin tenda, ada kipas besar, ada desinfektan gitu. Nah kebetulan teman-teman laboratorium konservasi kan gitu ya, orang-orang dunia gitu ya. Jadi bikin untuk sanitizer bikin sendiri, mau dikasih aroma apa, strawberry, orange itu kita bikin sendiri itu. Terus yang untuk desinfektan itu juga sendiri. Jadi itu tuh cleaning service itu rutin, setiap pagi sebelum buka semprotin semua ya. Terus hand sanitizer udah punya, kita bikin jerigengan itu loh, tinggal stok dikirim ke ruang mana seperti itu. Berarti orang-orang di sini itu inovatif dan kreatif Pak? Ya kalau dibilang gitu ya bisa juga lah. Kita nggak harus beli hand sanitizer, enggak, ada bahan-bahannya kan etanol, ada glycerin, ada itu tinggal di pakai alat di sini jadi mau datang ke sini kita Berarti SDM-nya pun juga sangat-sangat kualitas ya Pak? sebagian iya, yang angkatan baru itu yang masih ada angkatan lama berapa lah yang dulu tinggal masih ada yang sisa-sisa itu yang susah untuk kalau untuk pressing maju seperti itu tetap masih ada. Tapi sebagian besar udah. Kalau boleh tahu sertifikat CHSN-nya ini dari kapan ya Pak? Waduh, saya lupa ya. Tapi berarti udah lama? Ya sudah. Nah, kan berlaku berapa kan biasanya itu kan ada dicek lagi kan. Berarti harus diperbarui? Iya. Bahkan kalau ada di sini kan pakai monitor itu untuk cek suhu, terus terekam wajahnya siapa. Itu di awal kan udah pakai itu, orang lain masih pakai itu, terus yang gan itu kita udah pakai video itu, si aslinya ketahuan bisa dilihat. Tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali tentang Sono Budoyo. Nah, untuk pengelolaan sendiri nih, apakah ada suatu kendala yang dialami pengelola Sono Budoyo dalam mengembangkan museum Sono Budoyo? Ya ada jelas sama pekerjaan kita ada yang pertama SDM. Walaupun kelihatannya banyak, tapi karena yang dikelola itu banyak sekali, kemudian tuntutan inovasi kita juga tuntutan dari masyarakat juga tinggi
salah satu kendala SDM. Kemudian selain SDM, mungkin karena museum kalau mau mengikuti standar internasional, maka beberapa material itu memang harus impor. Juga kayak showcase itu, kainnya itu impor. Jadi yang misalnya anti resisten, anti api, kemudian anti bakteri, anti jamur dan sebagainya itu harus dibangun dari luar negeri. Sementara untuk produk-produk lokal itu tidak, masih kurang mendukung. Jadi kalau beberapa yang kalau itu baru ada kesempatan itu ada yang membelenggu itu produk lokal. Ya, jadi karena satu sisi kita harus mengedepankan produk dan tetapi satu sisi kualitasnya dijaga. Nah, seru banget kan teman-teman tadi pembahasannya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Museum Sono Budoyo merupakan museum dengan filosofi yang sangat unik. Selain itu, Museum Sono Budoyo juga memiliki beragam koleksi dari berbagai macam budaya di Indonesia. Adapun terkait kebijakan, Museum Sono Budoyo sendiri juga memiliki beberapa kebijakan yang diterapkan bagi wisatawan, yang mana kebijakan ini berfungsi untuk melindungi dan menjaga keutuhan dari koleksi-koleksi yang ada. Begitu pula dalam hal perawatan, Museum Sono Budoyo melakukan berbagai metode maupun langkah-langkah dalam rangka menjaga keutuhan dari koleksi-koleksi yang ada. Adapun untuk kegiatan promosi, Museum Sono Budoyo ini melakukan dua metode promosi, yang mana yang pertama yaitu melalui metode promosi secara cetak seperti membagikan brosur lalu juga memasang banner, kemudian juga melalui media online seperti melalui Instagram dan sebagainya. Adapun dalam kasus over capacity, Museum Sono Budoyo mampu mengatasinya dengan sangat baik, di mana hal tersebut terbukti dari pengaturan dari wisatawan yang sangat terkelola dengan baik pada saat pembukaan pameran temporer dan unit baru. Meskipun harga tiket di Museum Sono Budoyo mengalami kenaikan dari yang awalnya Rp3.000 menjadi Rp10.000, namun kenaikan tersebut tidak berdampak signifikan pada angka kunjungan wisatawan yang ada. Dan untuk pengelolaannya sendiri, Museum Sono Budoyo sudah termasuk dalam pengelolaan yang baik. Dapat kita lihat dari kelembagaannya yang sudah terstruktur dengan rapi. Walaupun demikian, proses regenerasi di Museum Sono Budoyo memerlukan waktu yang cukup lama karena kualifikasi yang diperlukan oleh museum ini sangatlah ketat. Namun hal tersebut tidak menjadi sebuah hambatan bagi Museum Sono Budoyo sendiri dalam mengelola destinasinya. Untuk bagian kerjasama, Museum Sono Budoyo juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, utamanya dalam bidang IT, untuk mengembangkan Sono Budoyo menjadi sebuah museum yang lebih maju dan lebih modern daripada sebelumnya. Nah, Museum Sono Budoyo juga telah tersertifikasi CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Hal ini menandakan bahwa Museum Sono Budoyo telah layak menjadi destinasi wisata di Yogyakarta. Selain itu, Museum Sono Budoyo juga telah mengatasi dan membuat solusi dari beberapa kendala yang ada, seperti proses regenerasi yang lambat dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi tanda bahwa Museum Sono Budoyo atau pihak Museum Sono Budoyo telah berhasil mengelola Museum Sono Budoyo ini dengan sangat baik. Cukup sekian video dari kami. Semoga video kami bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.